kalau dibandingkan relativitas. Jadi kalau Anda paham relativitas, saudara-saudaraku, bumi itu kecil sekali dibandingkan dengan alam semesta, ya. Jadi kalau bumi itu kecil, ya apalagi kita ini. Ya, bumi saja ini kecil dibanding dengan alam semesta. Ya lebih-lebih kita ini lebih kecil lagi, saudara-saudaraku. Ya, ya. Jadi jangan terlalu bangga. Jadi sebenarnya sebagian ahli filsafat itu mengatakan sebenarnya kita ini maya, ya hanya hayalan. Jadi apa yang kita lihat ini ya hanya hayalan, hanya apa istilahnya itu kalau di internet itu hologram, ya hanya hologram. Sebagian sebagian ahli pemikir itu mengatakan bahwa kita ini hologram saja, bukan nyata sebenarnya kita ini. Karena terlalu kecil, ya kita ini terlalu kecil dibanding dengan alam semesta. Bumi ini kecil dibanding dengan alam semesta. Saudara-saudara sekalian, jadi jangan coba-coba mengutak-atik itu di dalam otak Anda itu Bapak itu, yang sang Bapak itu, jangan. Tidak sampai otak kita. Jadi di luar jangkauan otak kita itu. Yang bisa kita pahami itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tuhan. Memang dia Tuhan. Ya. Nah, itu yang menyampaikan kepada kita manusia ini. Jadi sebelum dia lahir, dia juga sudah menyampaikan di dalam perjanjian lama itu. Dia itu yang ngomong. Ya. Dia itu yang ngomong kepada Musa, "Hei Musa, mendekatlah, buka sepatumu." Ya, begitu. Yang bisa ngomong itu bentuknya seperti manusia, bukan bentuknya seperti domba atau bentuknya seperti naga, saudara-saudara. Ya, jadi saya rasa ini sudah clear ya. Mudah-mudahan ini tidak ada lagi pertanyaan. Dan saya ingin sampaikan sekali lagi supaya otak Anda itu jangan ngumpet ya. Bahwa perkataan Yesus itu namanya juga Bapa. Catat baik-baik itu ya, catat baik-baik di otak Anda. Bahwa namanya itu Bapa, Yesus juga. Yang dilahirkan itu juga namanya Yesus. Jadi kalau yang dilahirkan itu harus ditambahkan Yesus Kristus yang diurapi. Kalau Yesus saja itu Bapa. Jadi pada waktu mulut Anda mengatakan Yesus, tetapi Anda ingin menjelaskan yang disalib itu harus nyambung dulu harus diucapkan di dalam otak kita itu Kristus, begitu. Yesus Kristus, begitu. Jadi satu di dalam nama. Aku dan Bapa adalah satu. Ya satu dalam nama, bukan budi. Budinya Bapa, ya satu dalam budi begini, tidak bisa. Bapa itu bukan budi. Ingat baik-baik itu saudara-saudaraku bahwa Bapa itu bukan body. Catat baik-baik itu di dalam otak Anda itu. Nah, itulah sebabnya kesalahannya saksi Yehova. Ya, jadi kesalahannya saksi Yehova itu karena dia membayangkan itu Bapa itu body. Sehingga diejek-ejeklah kita. Yang Trinity kalau menimpil begini 3 kepala. Nah, karena saksi Yehova itu goblok. Saksi Yehova itu goblok. Karena dia membayangkan Bapa itu body. Ya, sehingga salah caranya berpikir. Bapa itu bukan body. Ya, ingat baik-baik itu. Kalau kau membayangkan Bapa itu body, bisa-bisa kau menjadi saksi Yehova juga. Ya, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sudah setengah jam. Saya lihat dulu apa ya? Mana ini? Live chat. Apa pertanyaannya? Banyak sekali. Pak Ibnu, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut batu kubus? Ya, ini Pak, 4 lubang 1 batang ini Pak Ibnu, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut batu kubus? Ya tidak pernah lah ya.
Tidak pernah itu Allah Subhanahu wa taala disebut batu, tidak pernah. Itu Ka'bah ya, rumahnya Tuhan, Baitullah. Yang kubus itu Baitullah, rumahnya Tuhan. Ya. Apalagi omong kosong, nggak ada ilmu Mbah Ibnu Kalam. Wirogeni ya. Ini Pak Wirogeni omong kosong, nggak ada ilmu Mbak Ibnu Kalam. Ya kalau saya tidak punya ilmu, bagaimana caranya saya bisa berceramah? Jadi kepada Wirogeni. Wirogeni, coba kau pikirkan bagaimana caranya saya berceramah kalau saya tidak ada ilmu. Ya. Agus Elektro, betul Pak. Ya Bapak itu roh kalau Allah itu zat. Itu hadis itu Allah itu zat. Tapi bukan zat padat, zat cair, zat gas, bukan begitu maksudnya. Zat itu artinya ada. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu zat. Ya. Zat. Ya, DZ, zat. Kalau yang ini Z saja, zat cair, zat. Tapi kalau zat, DZAT, zat, zat. Itu artinya ada. Dia ada. Nah, itu kalau di dalam hadis. Ya, saya mulai dari yang terbawa, saudara-saudara sekalian. Pak Ibnu pintar makanya bisa cara iya, kalau saya tidak ada ilmu, bagaimana caranya bicara? Orang Islam tidak punya Roh Kudus, makanya susah ngerti. Lihat, orang Islam tidak punya Roh Kudus, maka susah ngerti. Kayaknya begini saudara, tidak dipilih, belum dipilih. Jadi tidak dipilih dan belum dipilih dan tidak ada usaha untuk dipilih. Ya. Jadi orang Islam itu tidak berusaha untuk dipilih. Padahal mereka itu sudah diampuni dosa warisannya. Dosa kutukan itu sudah diampuni. Jadi sisa dosa-dosa sehari-harinya. Jadi dosa sehari-harinya itu orang Islam itu harus dia tebus dengan amal. Amal, 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 amal. Beramal terus sampai timbangan amal kebaikannya itu lebih banyak. Nah, disuruhlah dia menyembah rumahnya Tuhan. Jadi sembah itu rumahnya Tuhan. Jadi begitu saudara. Bukankah Baitullah itu Yerusalem bukan? Ya, begini saudara, yang Baitullah itu, Bait Allah itu sebenarnya banyak. Karena Allah itu kan orang kaya, orang. Allah itu maha kaya. Jadi kalau banyak rumahnya kan tidak bermasalah. Jadi bukan hanya yang di Yerusalem. Ya, saudara-saudara, apalagi toples kue, pelajari saja kenapa disebut roh. Oh, kenapa disebut roh? Ya, karena tak terjangkau oleh pengetahuan kita. Gaib. Ya, pengertian roh itu gaib. Maha gaib, lebih gaib dari gaib. Karena kalau malaikat itu gaib, makhluk gaib. Jadi kalau begitu, Bapa atau Allah itu lebih gaib lagi. Apa ini, Pak Ibnu? Apa perbedaan dari Sunni, Syiah, Sufi, Wahabi, Salafi? Wah, eh, apa perbedaan Sunni? Ya, kalau Sunni artinya pengikut Sunnah, Syiah pengikut Ali, Sufi ya Sufi itu orang yang meninggalkan kekayaan dunia, ya mencari Tuhan dengan pakaian miskin, Sufi. Wahabi pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab. Salafi Wahabi ya saya yang sama saja ya. Ahmadiyah ya Mirza Gulam Ahmad. Ya banyak. Kalau itu mau dijelaskan satu-satu, waduh. Yusuf M.A. Deksin. Ya banyak sekali itu di dalam Islam.
Banyak amal kalau perbuatannya tidak benar gimana? Bagaimana? Banyak amal, ya yang dimaksud amal itu saudara kalau dalam Islam itu amal baik. Jadi kadang-kadang amal jahat tidak disebutkan ya. Amal itu amal baik. Coba tunjukkan di Qur'anmu Allah disebut Zat. Ya, tidak ada. Ya, itu hadis saudara. Jadi Mas Ciples betul. Mas Ciples tidak ada di dalam Al-Quran mengatakan Allah itu Zat. Ya. Itu hadis. Apalagi dulu Pak Ibnu kata Muslim menyembah Ka'bah tapi setelah dipatahkan oleh Suma sekarang dia bilang lagi Ka'bah itu rumah Tuhan. Ya, Ka'bah itu rumah Tuhan, Baitullah, Ka'bah itu Baitullah, rumah Tuhan. Maksa Teyeng, iblis juga bukan manusia, juga bukan anak manusia. Tapi iblis itu dikutuk karena dia tidak taat kepada perintah. Iblis itu sombong. Ya. Iblis sombong. Ya, jadi kutuk. Apalagi ini Ali terlalu cepat. Berani nggak diskusi dengan saya, Bang James? Siapa yang mau dilawan berdiskusi, Bang James ini? Indra Bayu. Ya, sudah berapa menit ini saudara-saudara sekalian. Salam chat. Salam daing ya, salam. Ya, saudara-saudara sekalian, kembali kepada judul ya Allah itu roh, maka sembahlah Allah dalam suasana roh dan kebenaran. Ya, bagaimana memahami penyembahan secara roh? Nah, ini jelaskan dulu supaya lebih mudah dipahami. Misalnya Pak Jokowi di sana, ya Pak Jokowi ada di Istana Negara, saya di sini, saya tidak pernah ke Istana Negara. Berarti saya memuliakan, bagaimana caranya saya menyembah atau memuliakan atau menghormati Pak Jokowi. Ya, bagaimana caranya saya menghormati Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi saya tidak lihat, tidak pernah saya masuk di Istana Negara. Nah, kalau saya naik motor, saya pakai helm. Nah, itu namanya memuliakan dalam roh. Ya. Itulah yang dimaksud dengan penyembahan roh. Sekalipun saya tidak lihat itu Pak Jokowi dan Bapak polisi ya yang membuat undang-undang itu, saya tetap pakai helm. Jadi itu namanya penyembahan roh karena saya tidak lihat, saya laksanakan perintah. Nah, sekarang begini, penyembahan lain itu bagaimana? Saya ketemu Pak Jokowi, saya hormat, saya pegang lutut, saya ngomong sama Pak Jokowi, Assalamualaikum Pak Presiden, kan begitu. Artinya menundukkan kepala sedikit, namanya preskuneo, penyembahan secara nyata, secara real. Jadi saya menghormati Pak Jokowi. Pada waktu saya bertemu dengan Pak Jokowi, saya tundukkan kepala. Saya tegur Pak Jokowi. Assalamualaikum Pak Jokowi. Nah, itu namanya penyembahan karena mata saya sudah melihat Pak Jokowi. Jadi saya seumpama bertemu dengan Pak Jokowi. Penyembahan seperti itu namanya penyembahan preskuneo, nyata. Kalau saya tidak pernah ketemu dengan Pak Jokowi, bagaimana caranya saya memuliakan Pak Jokowi? Saya naik motor, pakai helm. Saya taat membayar pajak. Nah, itu namanya penyembahan secara rohani. Karena sekalipun saya tidak lihat itu Pak Jokowi memerintahkan kepada saya untuk membayar pajak, saya tetap membayar pajak. Nah, itu namanya penyembahan secara roh. Nah, kalau saya punya jabatan, ya saya punya jabatan, saya sendiri di dalam ruangan, saya utak-atik itu laporan, tidak ada orang lihat, bisa saya korupsi. Nah,
tapi saya tidak lakukan. Itu namanya saya tidak lakukan korupsi, padahal saya berpeluang korupsi. Nah, itu namanya penyembahan roh. Ya, roh saya di dalam ini bekerja. Jangan korupsi, jangan korupsi. Nah, itu Roh Kudus itu yang kasih tahu, jangan korupsi, jangan korupsi. Sementara yang roh jahat mempengaruhi kita, ayo korupsi, ayo korupsi, ayo korupsi. Nah, itu saudara-saudara sekalian. Ya, jadi supaya maka saya punya penjelasan ini sudah relatif lengkap ya saudara-saudara sekalian, bahwa Allah itu roh, dan sembahlah Allah dalam suasana roh dan kebenaran. Saya rasa sudah berjalan 43 menit, ini sudah terlalu panjang video ini saudara-saudara.